Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Agustina dengan NIM 130261953. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai elastisitas yang kita pelajari di kelas 11 IPA semester ganjil. Nah, sebelumnya elastisitas itu dapat kita temui di mana saja. Sebagai contoh, kita pada pelajaran elastisitas ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengenal bagaimana cara baju itu bisa menjadi longgar. Nah, sebelum masuk ke dalam elastisitas, berikut adalah kompetensi dasar yang akan dicapai atau diperoleh pada pembelajaran kali ini, yaitu menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kompetensi dasar untuk keterampilannya itu kita melakukan percobaan mengenai sifat elastisitas. Nah, ini ada benda-benda nih. Pertama ada ketapel, pegas, ikat rambut, ini celana, dan celana atau pakaian, baju juga termasuk ya berarti kalau pakaian, dan masker. Ini pasti kita sudah sangat tidak asing ya melihat masker di era COVID-19 ini. Nah, tadi yang telah dibahas bagaimana cara baju itu bisa longgar, bagaimana cara celana bisa longgar, bagaimana ikat rambut itu longgar. Ini sebagai contohnya, ini ada ikat rambut, kita longgarkan, dia bisa berubah, kemudian kembali ke bentuk semula. Nah, apa hubungannya benda-benda tersebut dengan elastisitas? Maka pengertian dari elastisitas itu sendiri ialah kemampuan suatu benda untuk kembali ke keadaan semula ketika gaya yang diterapkan pada benda tersebut dihilangkan. Sebagai contohnya, ini ada ikat rambut. Di sini juga ada ya gambarnya. Ikat rambut ketika kita beri gaya, kita tarik, kita beri gaya pada ikat rambut, dia akan longgar. Namun ketika kita hilangkan gayanya, dia akan kembali ke bentuk semula. Bentuk semula, kita ulangi, bentuk semula, kita beri gaya, longgar, kemudian kita hilangkan gaya tersebut, kembali ke bentuk semula. Nah, itulah pengertian dari elastisitas dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita lihat di sini tadi pakaian, pasti kalian sering dong. Ini kita pasti semua orang pernah pasti ya memakai pakaian yang dilonggarkan yang ada karetnya. Kemudian untuk yang cewek-cewek tuh ikat rambut, lalu masker, ini juga pasti udah nggak asing lagi. Terus ini pegas, bisa kita lihat pada sepeda atau sepeda motor, dan ketapel. Ketapel biasanya waktu kecil kita sering main ketapel bersama teman di lapangan. Nah, lalu selanjutnya ini salah satu contohnya ada orang atau manusia pilihan Tuhan, pilihan Allah Subhanahu wa taala, di mana dia mempunyai kemampuan khusus, yaitu dia memiliki tubuh paling elastis di dunia. Jadi dia bisa melonggarkan atau bisa menjangkau, tubuhnya bisa menjangkau tubuh lainnya. Sedangkan kita kan enggak ya, kita susah gitu. Nah, ini namanya adalah Julia Guentel atau Zlata. Nah, tadi kita sudah mengenal mengenai pengertian elastisitas. Nah, kita juga bisa kita juga bisa mengenal kalimat plastis dan elastis. Ini termasuk ke dalam elastisitas. Nah, apa itu elastis? Nah, pengertian dari elastis itu sendiri ialah tadi kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Nah, benda tersebut itu memiliki sifat elastis. Berarti kemampuannya adalah elastisitas dan benda ini disebut elastis. Kemudian, kalau plastis itu juga merupakan sifat. Jadi, elastis itu punya dua pengertian sifat. Maksudnya, dia punya dua pengertian, yang satu ya elastis dan plastis. Nah, plastis itu ialah jika benda tidak memiliki kemampuan untuk kembali lagi ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan dihilangkan. Jadi plastis itu biasanya dia punya, jadi sifat elastis itu punya batas elastisitasnya, punya batas kemampuan
elastisitasnya. Kayak kita juga punya batas kesabaran contohnya. Jadi kayak batas kesabaran, abis itu jadi dia marah. Nah, elastis juga bisa elastis. Jadi ini sifat benda elastis ini mempunyai kemampuan elastisitas di mana dia juga punya batasannya. Ketika kita secara terus-menerus memberikan gaya yang semakin kuat, nah dia akhirnya tidak memiliki kemampuan plastis lagi. Di sini Ibu punya contohnya. Sebagai contohnya ini. Baik, contohnya ini. Tadi awalnya dia seukuran ini, kemudian sekarang dia seukuran ini. Dia nggak bisa lagi kembali ke ukuran yang lebih kecil lagi. Itu berarti dia udah kehilangan sifat elastisnya. Sifat elastisnya jadi dia merupakan plastis. Nah, untuk contoh lainnya itu juga ada pada kendaraan yang memiliki alat yang berfungsi untuk mengatasi setiap guncangan yang terjadi di sepanjang perjalanan. Nah, alatnya itu disebut peredam kejut atau shock absorber. Itu nama kerennya ya. Jadi dia akan menyerap setiap guncangan dan mengubahnya menjadi gerakan yang elastis. Nah, baik, kita lanjutkan karena tadi ada azan, maka sedikit saya potong. Lalu selanjutnya setelah mempelajari elastisitas, kita akan mengenal yang namanya tegangan. Menurut slide ini sendiri, tegangan memberikan pengertian bahwa besarnya tegangan pada sebuah benda adalah perbandingan antara gaya tarik yang bekerja dengan terhadap luas penampang. Jadi gaya tarik, perbandingan antara gaya tarik yang bekerja dan luas penampang. Nah, tegangan itu menunjukkan kekuatan gaya yang menyebabkan benda berubah bentuk. Nah, sebelum kita memasuki rumusnya, tegangan itu sendiri merupakan sebuah turunan juga dari hukum Newton dan hukum kesetimbangan. Hukum Newton sendiri yang kita bisa kenal itu ada F aksi sama dengan min F reaksi, atau juga ada F sama dengan M kali A. Nah, kita harus sebelum mempelajari tegangan ini, kita juga harus mengenal hukum Newton dulu ya, seperti bab-bab sebelumnya. Nah, tegangan itu sendiri timbul karena adanya tekanan, tarikan, bengkokan, dan reaksi. Nah, di sini udah ada sendiri ya rumus tegangan itu adalah F per A, yaitu gaya perbandingan tadi. Dari pengertian itu sendiri aja udah kita bisa buat sebuah rumus dari tegangan, yaitu perbandingan antara gaya tarik yaitu F dengan luas penampang yaitu A. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis tegangan. Berdasarkan perubahan bentuk itu sendiri, ada tegangan geser dan tegangan bengkok. Tegangan bengkok atau kita bisa sebut lengkung ya. Nah, tegangan geser itu sendiri terjadi jika suatu benda bekerja dengan dua gaya yang berlawanan arah, tegak lurus, sumbu batang, tidak segaris gaya namun pada penampangnya tidak terjadi momen. Kalau bengkok itu sendiri dia terjadi karena ada poros-poros dan poros roda dalam keadaan ditumpu. Jadi ini bengkok itu termasuk tangensial juga ya bengkok. Nah, selanjutnya ada gaya-gaya yang bekerja, itu ada regangan, ada mampatan, ada gesekan. Ya, ada 3. Nah, lalu kita akan pelajari mengenai regangan. Apa itu regangan? Regangan itu merupakan perubahan relatif ukuran atau bentuk suatu benda yang mengalami tegangan. Regangan dapat didefinisikan pembanding antara pertambahan panjang benda terhadap panjang benda mula-mula. Nah, regangan itu sendiri itu hasil perubahan bentuk benda. Tadi kan sebelumnya disebut ya, itu merupakan perubahan bentuk. Tadi ada geser, terus gaya-gaya yang bekerja itu regangan. Jadi regangan itu buat adanya hasil perubahan bentuk
benda akibat tegangan. Rumusnya sendiri ialah perubahan panjang dibagi panjang mula-mula. Ini ada definisinya kan tadi, pembanding antara pertambahan panjang benda terhadap panjang benda mula-mula. Ini rumusnya ya. Pertambahan panjang banding panjang benda mula-mula. Nah, lalu selanjutnya adalah modulus elastis, ialah menurut Hooke ialah perbandingan antara tegangan dengan regangan suatu benda, disebut dengan modulus elastis Young atau benda tersebut, elastis benda tersebut. Ini tadi berarti modulus Young itu perbandingan antara tadi tegangan dan regangan. Tadi tegangan itu sendiri dia F per A. Nah, ini adalah tegangan dan regangan. Ini di sini ya, ini regangan. Nah, ini regangan. Ya, jadi ini adalah regangan, ini adalah tegangan. Kita masukkan FK per A dibagi delta L per L. Jadi hasilnya adalah F kali L bagi A kali delta L. Kalau kita jabarkan jadi seperti ini. Dibagi delta L per L. Nah, ini karena dia dibagi, kita ubah jadi F per A dikali delta L per salah. Ini bukan ya anak-anak. Jadi kita hapus saja biar cakep. Jadi L per delta L. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Ya. Itu adalah rumus modulus Young. Nah, ini udah ada penelitian dan lain-lain sebagainya. Jadi ada penetapan bahwa harga modulus Young dari aluminium hingga wolfram, ada timah, tembaga, dan lain sebagainya. Ini ada tabelnya ya dari hasil penelitian. Nah, ini dia. Kalian pernah memperhatikan rumput yang bergoyang? Pernahkah kalian mengatakan, tanyakan saja pada rumput yang bergoyang? Nah, rumput itu juga punya elastisitas. Jadi, saat angin menerpa rumput, maka angin itu memberikan tegangan dengan cara mendorong rumput ke arah yang sesuai dengan arah angin, dan saat itulah batang rumput berusaha untuk mempertahankan posisi tegaknya dengan cara meregangkan setiap partikel yang terkena tegangan dan kembali lagi ke posisi tegak ketika angin telah berhenti berhembus. Jadi gayanya itu diberikan oleh angin, dan batang dari rumput itu memiliki sifat elastis, yang dimana dia dapat kembali ke bentuk semula. Ini partikel-partikelnya, dia meregang, kemudian kembali, jadi dari sini kemudian ke bentuk ini, lalu nanti balik lagi ke bentuk semula ketika gaya dari angin itu hilang. Baik, sekiranya itu dulu video pembelajaran pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.